Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk menjadi salah satu daftar pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Hati-hati terhadap provokasi dari media OOCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung. Kenapa, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja. Dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Salam. Kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan? Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut ngurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah, itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia, kalau ada gitu. Saya ingin membahas framing jahat yang secara masif dilakukan oleh lawan-lawan politik ya, Pak Jokowi, ya, yang kemudian yang baru saja kemarin itu menggunakan NGO luar negeri, ya, NGO bernama OCCRP, ya, yang berasal dari Belanda itu, di mana itu adalah sebuah organisasi jurnalisme investigasi katanya terbesar katanya gitu ya. Dan dia melakukan inilah survei dan lain-lain dengan hasil seperti itu, katanya Pak Jokowi terkorup nomor 3 ya. Sebelum saya masuk, saya mau membahas begini. Sebelumnya saya minta maaf sama teman-teman NGO dan LSM biar masyarakat paham nih. Jadi gini, waktu dulu saya pernah bekerja di NGO, salah satu NGO, saya nggak mau sebut namanya. Kemudian pada saat itu ada persoalan pengusaha-pengusaha air minum dalam kemasan ya, Danone, Unilever dan lain-lain yang besar-besar itu market share-nya tergerus karena adanya
pengusaha-pengusaha UMKM kecil, yaitu air minum isi ulang. Nah, kemudian mereka melakukan upaya untuk merebut market share-nya lagi. Dengan cara apa? Dengan cara ya melakukan yang namanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa air yang benar itu, yang sehat itu seperti apa. Nah, air yang nggak benar itu yang air isi ulang yang UMKM lakukan gitu loh. Nah, dia menggunakan apa? Menggunakan NGO saya waktu itu, ya kan? Gelontorlah duit, kami adakanlah, kami bekerja dengan salah satu NGO luar negeri untuk melakukan sosialisasi. Kami undang namanya Deperindak, ya orang-orang IPB, ITB, ahli-ahli air dan lain-lain, berdiskusi dengan konklusi ya bahwa ternyata air minum isi ulang adalah air minum yang harus diwaspadai karena ada penyakit dan lain-lain gitu ya. Emang itu tujuannya kan mereka menggunakan kita. Nah, artinya apa pesan moralnya? Bahwa NGO itu memang bisa dipesan, pesanan gitu loh. Siapa yang mau mesan bisa melakukan NGO. Ini sama kayak CRP, ya kan? Berarti ada pesanan yang dilakukan oleh elit-elit lawannya Jokowi dengan menggelontorkan dana melalui salah satu media di Indonesia dan melakukan data-data, memberikan data-data ke OCCRP gitu untuk mengumumkan hal ini dengan tujuan apa? Memframing buruk. Saya heran loh, kalau memang Pak Jokowi terkorup, cek aja ada fakta, ada bukti apa yang dia korup. Yang udah-udah yang korup itu adalah kelilingnya dia. Ya, karena Pak Jokowi waktu itu bekerja sendiri, ya punya idealisme yang tinggi, justru pinggir-pinggirnya lawan-lawannya bahkan pendukung-pendukungnya itu yang pada bermain. Ya kan kita tahu lah dari podcastnya Fahri Hamzah ngomong seperti itu. Pada bermain semua, banyak yang mengerjai, mengkhianati Jokowi sebenarnya. Jadi yang merusak negara ini bukan Jokowinya, tetapi kelilingnya sebenarnya. Dan 10 tahun itu atau 9 tahun itu sama siapa? Sama PDIP, Bray. Sama siapa gitu.